bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bagaimana sebaliknya Bu? Alhamdulillah, saya juga baik. Ya, baik Bapak. Hari ini kesibukan Bapak apa ya? Kesibukan saya selain mengajar di sekolah juga, untuk kesibukan itu usaha kecil lah. Oh, bagus lah. Kalau Bu Aca gimana? Saya juga alhamdulillah, selain sekolah, saya juga membantu suami. Mantap ya, jadi saling berbakti ya. Bantuan buat suaminya juga Bu Aca. Alhamdulillah, semua izin Allah ya Pak ya. Baik Bapak, mohon maaf ya mengganggu waktunya pada hari ini. Oh tidak, ini Bu tidak apa-apa santai saja. Ya, Saya kan punya waktu luang juga saya. alhamdulillah ya Pak ya. Ini Pak, ada yang ingin saya tanyakan, bolehkah Pak? Oh, benar Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi Bapak kan akan mengadakan coaching ya Pak ya, coaching. Jadi kompetensi yang akan Bapak kembangkan itu seperti apa? Kompetensi itu saya akan lebih dari pendengar aktif. Nah, terkait dengan pendengar aktif, sebetulnya menurut Bapak pendengar aktif itu yang seperti apa? Jadi pendengar aktif itu yang yang bisa fokus gitu Bu terhadap coach supaya si coach itu Bu lebih bisa memahami masalah yang dihadapi si coach itu gitu. Karena dengan mendengarkan aktif kita itu lebih mudah mengidentifikasi apa yang terjadi pada masalah situasi tersebut supaya kita lebih bisa memahami gitu. Oh, seperti itu. Ya, baik Bapak. Kalau untuk teknik coaching ini, Bapak sudah mengenal siapa coach Bapak? Alhamdulillah bagi saya Bapak Ulun Wijaya sebagai coach. Oh, ya, baik Pak ya. Terima kasih Bapak. Dan untuk kompetensi yang lebih spesifik lagi, seperti apa Pak? Kompetensi lebih spesifik lagi, jadi saya akan melakukan hal rencana aksi begitu. Jadi rencana aksi. Nanti rencana aksi tadi, rencana aksi yang seperti apa dan bagaimana yang ingin dilakukan? Di rencana aksi itu saya akan mengajukan seperti pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Bu kepada si coach gitu ya untuk menggali ide dan gagasan yang harus dikembangkan oleh si coach tersebut. Jadi supaya si coach itu bisa terbuka dengan sendirinya gitu. Misalkan ini Bu ya, Yeah. kita banyak cara kan gitu kan tentang membuat pertanyaan seperti kalimat bagaimana langkah selanjutnya gitu Bu. Terus apa yang akan dilakukan gitu kan, dan pertanyaan-pertanyaan yang sebisa mungkin bisa membuat si coach itu lebih terbuka gitu Bu intinya, dan bisa menggali gitu sendiri apa yang bisa dihadapi. Seperti itu. Nah, terkait indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang inginkan Bapak itu seperti apa yang diinginkan? Gimana Bu? Nah, terkait indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Oh, jadi terkait indikator ya yang dikembangkan itu ya, yang pertama si coach itu merasa diterima gitu sebagai orang yang punya masalah. Intinya si coach itu supaya ada rasa diterima dulu gitu ya Bu ya. Yeah. Yang kedua si coach itu gimana caranya supaya lebih terbuka gitu dari permasalahan tersebut, supaya lebih menceritakan
dengan apa vulgar gitu ya, dengan lebih terbuka gitu, supaya kita mudah dalam menyimaknya itu gitu, apa sih yang dirasakan masalah si coach tersebut gitu. Selanjutnya si coach gitu ya bisa lebih menggali potensinya itu gitu Bu, ide gagasan untuk permasalahan yang sedang dialami si coach tersebut gitu. Terus masih ada ini Bu, yang apa indikator yang saya berikan itu, jadi si coach itu dari dialog saya nanti itu pengen dia itu bisa menemukan solusi gitu, solusi sendiri terhadap permasalahan yang dialaminya gitu. Jadi dia bisa ngebayangin nih solusinya akan seperti apa gitu betul. Jadi dia benar-benar bisa menggali gitu kan, dengan kejadian masalah dengan solusinya tersendiri gitu. Dan si coach itu supaya bisa merasa lebih nyaman, lebih lega gitu, itu kita harus bisa juga gitu ya sebagai coach gitu. Terus si ketika udah nyaman, kalau pastinya kan kondisi si coach itu bisa lebih baik lagi gitu, karena kalau sudah lebih baik lagi persoalan yang dihadapi oleh si coach, dia ke tugas-tugas yang lain itu tidak akan terhambat gitu, tidak akan terganggu juga. Mungkin itu saja Bu untuk indikatornya. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin apa yang Bapak ingin implementasikan terkait alutsista mungkin sudah ada bayangan ya Pak ya, nanti akan dilakukan kepada coach ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak, silakan melakukan coaching, semoga mendapat solusi dan terus sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Sari. Siang Bolu. Sekarang Pak Sari ada waktu buat saya. Ada Pak, kebetulan lagi sibuk juga ini. Sibuk ya. Mohon maaf sih Pak, ini jadi mengganggu waktu. Oh, dengan senang hati sih Bolu. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Mudah-mudahan terbantu ya Pak ya. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi. Coba masalahnya apa ya Pak? Bapak ingat nggak beberapa hari waktu lalu itu saya di lagi supervisi di Indonesia Bahaya. Kebetulan memang waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas sekolah. Itu bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Kalau menurut saya sebenarnya tidak serius bagaimana Pak? Ya, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar yang saya lakukan di kelas. Proses yang bagaimana sih Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu kayak gimana? Keberatan ya, jika saya mengajar di kelas tetapi tidak menggunakan teks. Lalu tanggapan dan respon dari Bapak pengawas tersebut bagaimana? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber pengajaran. Jadi bisa dari buku, referensi yang lain, yang
samping mengacu pada kurikulum gitu. Ketika saya sampaikan seperti itu seolah-olah beliau pun merasa ini Pak, merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Kalau begitu saya tanya dulu, selama ini Paulung itu yang dilakukan dalam proses pembelajaran itu seperti apa sih? Ya seperti yang saya sampaikan tadi Pak, jadi saya menggunakan berbagai sumber dari buku ya, perpustakaan, kemudian saya juga mengajak siswa menonton video, punya film-film pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi mengapa gitu Bapak tidak menggunakan buku tersebut? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sebenarnya sudah memudahkan siswa Pak ya, dan motivasi dan mengacu pada kurikulum gitu sebetulnya. Gitu ya Pak ya. Jadi memang sebetulnya sih Paulung itu udah bagus sih cara mengajarnya itu. Terus bagaimana hasilnya saat Pak Ulung mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Terus belajarnya pun pasti kan berbeda-beda gitu Pak. Iya, betul kata Pak Ar tadi ya. Makanya saya kenapa gitu nggak kepikiran ke sana ya. Tapi ada selama ini ada beberapa siswa justru yang hasilnya itu enggak optimal gitu Pak Ar. Nah itulah Pak, pentingnya buku teks gitu kan. Kalau menurut paham saya nih, sebenarnya itu kan bisa dibagikan sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas ketika menegur Pak Ulung kemarin itu seperti supaya intinya Bapak itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga gitu. Jadi tidak berprinsip dengan Paulung tadi. Iya Pak ya, betul juga ya Pak ya. Iya juga sih Pak. Jadi setelah Bapak bercerita gitu kan, sekarang bagaimana nih perasaan Paulung itu gitu maksudnya? Terus terang nih Pak Ar nih, saya sekarang tuh agak merasa kurang nyaman ya. Saya menjadi resah gitu. Terus di rumah juga pikiran terus tuh dengan masalah ini gitu. Nah akhirnya berdampak ke pekerjaan lain di negara gitu. Oh iya sih, emang ketika kita punya permasalahan ya Pak ya, jadi pasti akan mengganggu daya pikir kita juga kan gitu Pak ya. Terus yang merasa tidak nyaman itu seperti apa gitu Pak? Ya sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena itu tadi Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti ini akan jadi masalah di kemudian hari. Oh jadi yang saya pahami itu ketika Paulung merasakan tidak nyaman karena Bapak pengawasnya itu langsung melaporkan kejadian tersebut itu tentang kejadian Paulung ya, tentang cara mengajarnya itu ya. Jika saya dapat menyimpulkan itu Bapak merasa tidak nyaman saat di supervisi Bapak pengawas kemarin itu kan dengan kronologinya kan di buku teks ya Pak ya. Nah, jadi itu seolah-olah mungkin memperingatkan sebenarnya dengan memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada Bapak kepala sekolah tersebut. Iya betul Pak. Saya juga khawatir nih kira-kira kepala sekolah ini bakalan manggil saya gitu ya, manggil saya nggak ya Pak? Tidak usah khawatir juga sih Pak. Jadi ada solusi sih Pak ya setiap di permasalahan itu. Jadi Bapak jangan dibayang-bayangi dengan rasa takut gitu Pak. Nah, kalau menurut saya nih Pak, untuk solusinya Bapak bisa merefleksi terus mempersiapkan diri jika ditegur oleh Bapak kepala sekolah harus seperti apa gitu kan.
terus harus bisa menjelaskan supaya Bapak Kepala Sekolah itu bisa lebih terbuka dan mengerti gitu Pak. Jadi sebenarnya yang terjadi di Pak Ulum itu beliau bakal membuka hal-hal yang berupa hal positif gitu Pak, sehingga menambah Pak Ulum dalam semangat mengajar itu Pak. Mudah-mudahan apa ya. Ya sama-sama Pak. Terus dari ini saya pahami gitu dari apa yang sudah Bapak sampaikan Pak ya. Terus rencana Bapak ke depan itu yang akan dilakukan itu seperti apa ya Pak? Saya berniat Pak menemui beliau gitu untuk membicarakan hal ini beliau dan membicarakan soal ini. Jadi Pak Ulum berusaha ataupun berencana akan menemui kepala sekolah. Terus lalu apakah ada hal yang lain gitu selain menemui kepala sekolah tersebut gitu Pak? Ya, saya juga akan selain menemui beliau, Pak ya, saya akan meminta maaf juga kepada beliau yang terkait proses belajar dan depannya saya juga akan memberikan teks memberikan saran kepada proses belajar yang baik di depan itu Pak. Jadi lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya mungkin akan memakai buku teks Pak, memakai buku teks untuk sumber belajar utama ya. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena memang siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Jadi mungkin yang saya paham itu Pak Ulum akan ide dari Bapak pengawas itu akan diterima gitu kan, dikolaborasikan dengan apa yang sering Pak Ulum ajarkan terkait kepada murid tersebut ya. Jadi memang supaya lebih afdol juga sih Pak gitu. Jadi langkah yang diambil menurut saya Pak itu saya sangat setuju sekali Pak dengan ide itu karena akan mensukseskan proses pembelajaran terhadap anak didik tersebut Pak. Syukurlah Pak ya, sekarang saya merasa lega nih bersama Pak Har nih. Sama-sama. Jujur saya sebelumnya agak khawatir nih Pak Har nih, takutnya saya ambil hal-hal atau langkah gitu ya yang mengkhawatirkan gitu Pak Har. Jadi apalagi sudah berurusan dengan pengawas sekolah gitu ya, takutnya takut ngambil salah langkah aja gitu Pak. Jadi tindakan Polri itu memang sudah tepat sih ketika misal kita punya permasalahan yang tidak kita bisa handle gitu kan, entah kita membutuhkan sejawat, entah ataupun orang lain yang bisa buat kita percaya, alangkah baiknya memang kita harus mengonsultasikan, apalagi saya pahami antara maksudnya anggota dengan atasan kan ya, kalau struktur kelembagaan itu mungkin Polri lebih risau lagi gitu kan, lebih resah lagi gitu kan, tapi ya syukurlah gitu kan, kalau udah merasa lega gitu Pak. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi nih, komitmen kedepannya akan melakukan untuk menjalankan rencana itu bagaimana Pak? Ya untuk itu mungkin saya akan mengacu pada guru Pak Har ya. Saya akan aturan seperti yang disampaikan tadi bahwa mengajar itu harus menggunakan buku teks. Jadi sekarang Polri udah merasa menerima ya tentang buku teks itu, karena buku teks itu sebagai pelengkap landasan proses pembelajaran kita juga gitu Pak ya. Jadi
yang dibutuhkan Pak Ulung saat ini tuh dukungan seperti apa sih gitu untuk melakukan komitmen tersebut gitu Pak? Nah itu justru yang jadi mungkin kepikiran sama saya ya Pak ya. Mungkin saya akan coba komunikasi gitu dengan teman-teman guru yang serumpun mata pelajaran begitu dengan saya. Mungkin kami akan bekerja sama tuh bersama-sama saling mengingatkan. Jadi betul sekali saya setuju itu karena tepat apa yang yang akan dilakukan sama Polri itu, jadi betul sekali kita harus mencari ide atau gagasan yang sesuai dengan yang sejalan sama kita gitu ya. Yang tadi dikatakan itu kan dengan kumpul. Betul kan Paulus itu kan sebagai guru kelas kan gitu kan. Kalau misalkan ke guru PAI ya bisa aja, tapi kan belum mengenal gitu menurut saya gitu. Bahwa ketika sama guru kelas pasti hal-hal tersebut itu yang sudah terjadi itu udah pasti ada solusinya karena kan sama lah gitu kan gitu. Amin, terima kasih banyak nih Pak nih. Waktunya saya jadi sekarang saya jadi lega gitu karena saya hari tadi bisa mendengar usaha saya. Mudah-mudahan saya mampu menjadi guru yang bisa memberikan pelajaran yang baik. Amin itu sama-sama Pak, saya juga merasa senang juga sih Pak. Maksudnya saya bisa membantu Bapak juga, maksudnya bisa menemani lah, lebih menemani. Maaf ini Pak Arni, kebetulan saya ada jadi teman sama siswa nih Pak Arni, ada PR. Saya kami pulang saya. Oh ya udah, silakan Pak, tapi saya rasa jangan ini lah, maksudnya jangan terlalu kepikiran lagi kan. Iya. Kita buat alhamdulillah di hari saya udah saya cuma pasti awal mungkin bagus saya gak enak. Enggak, maksudnya kontak aja dulu gitu kan. Kalau misalkan saya pribadi kalau nggak ada waktu kan pasti saya ngabarin juga, kita buat waktu yang pasti di mana gitu kan Pak. Bisa kalau itu via telepon atau tapi saya bantu gitu Pak. Saya juga nggak nyangka nih ternyata Pak Arif mau mendengarkan pesan saya. Oh, udah senang hati kepada saya jadi lega nih sekarang Pak. Ya. Saya kepikiran awalnya. Saya juga senang gitu, maksudnya ketika teman ataupun ini bisa saudara yang punya permasalahan bisa saya bantu, itu senang juga sih Pak gitu. Oke nih Pak Arni, terima kasih nih Pak Arni ya. Salam sehat dan selamat. Ya siap. Oke siap. Pak pamit ya. Siap. Setelah melakukan teknik coaching ya, itu yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi bagi saya sebagai observer ya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Ya, yang pertama yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Silakan Bapak. Yang sudah saya rasakan itu saya sudah menjadi pendengar coaching. Iya, coaching Pak. Pendengar coaching dengan fokus supaya bisa lebih memahami masalah yang dihadapi coaching tersebut. Karena dengan mendengarkan fokus kita lebih bisa memahami atau bisa mendalami apa yang dirasakan masalah si coaching tersebut gitu. Baik Bapak, saya juga sebagai observer tadi ya, yang sudah menyimak teknik coaching Bapak dengan Pak Ulung ya. Jadi saya perhatikan sudah baik ya Pak ya, dan sesuai dengan alur Tirta tadi, yaitu misalnya ada tujuannya, ada identifikasinya, ada
rencana aksinya juga ada tanggung jawab yang akan dilakukan ke depannya, dan itu sangat luar biasa sehingga dapat menggali dengan baik permasalahan dan solusi yang dihadapi oleh coach tersebut ya Pak ya. Dan terkait dengan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu mohon maaf ya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak sebagai coaching? Jadi kompetensi yang saya akan kembangkan itu di antaranya saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Salah satu untuk apa sih? Untuk menggali ide dan gagasan yang bisa dikembangkan oleh si coach tersebut. Misalkan kita mengajukan beberapa pertanyaan gitu kan, dengan kalimat bagaimana langkah ke depannya untuk keluar dari masalah tersebut gitu kan. Terus apa yang akan dilakukan si coach itu gitu kan, dan lain dan sebagainya gitu. Banyak sekali. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, dan juga terkait indikator apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Jadi yang indikatornya itu pertama coach sudah merasa diterima gitu, menjadi orang yang punya masalah gitu. Jadi saya bilang, oh iya nih kita punya teman curhat ya gitu. Yang keduanya si coach itu sudah lebih mulai terbuka gitu, supaya lebih terbuka lagi. Seperti itu ya Pak. Iya, terus si coach itu lebih melakukan bisa menggali dirinya gitu Bu ya, dengan permasalahan yang lagi dihadapinya gitu. Terus si coach itu bagaimana dia ketika ngobrol dengan si coach gitu kan, itu dia ada rasa nyaman gitu, ada rasa tadi itu diperhatiin, ada rasa diterima tadi itu juga kan. Intinya lebih ke netralisir gitu kan, untuk membangun pikiran yang bermasalah itu menjadi lebih positif lagi. Terima kasih Bapak, jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih waktunya. Semoga kita semua terus sukses ya Pak ya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di lain waktu mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Mana kamu semuanya? Alhamdulillah baik Bapak. Kita sekalian di malam Alhamdulillah lancar dan semua berjalan dengan baik, dan juga alhamdulillah diberikan kesehatan sehingga semua aktivitas dapat dilakukan dengan baik. Terus keluarga juga sehat ya semuanya Bu ya. Alhamdulillah sehat semuanya Bapak. Bapak juga gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Untuk ini masih sehat-sehat saja gitu ya. Dan mudah-mudahan seterusnya sehat ya Pak ya. Kebetulan aktivitas saya alhamdulillah Bu berjalan sampai berjalan dengan lancar. Jadi selain belajar juga di rumah berusaha membuka usaha kecil juga itu ya, untuk tambah-tambahan gitu ya. Iya Pak. Udah bagus sekali Pak ya. Ya, jadi gini Pak Bu, gini Bu ya. Jadi mungkin di dalam Ibu akan melakukan
coaching Iya. dan mungkin ada beberapa pertanyaan gitu ya. Iya. Jadi ini kompetensi yang akan dilakukan ibu untuk hal apa kompetensi yang tepat itu bagaimana ya Bu? Kalau saya ingin menjadi pendengar yang aktif, maksudnya di sini saya akan berusaha mendengarkan coaching saya dengan fokus ya, dengan presensi keadaan penuh di sana gitu Pak. Supaya apa? Supaya lebih bisa memahami dan merasakan masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut. Dan juga karena dengan pendekatan aktif, saya pun lebih mudah mengidentifikasi masalah yang dialami coaching saya, sehingga coaching saya tersebut dapat lebih terbuka tentang permasalahannya dan juga dapat merasa nyaman gitu Pak dengan saya. Jadi langkah ibu itu sebelum melakukan coaching terlebih larut gitu, berarti sebisa mungkin si coach itu merasa nyaman dulu Bu ya, menerima diterima dulu gitu kan, Iya. supaya ibu mungkin tujuannya lebih masuk lagi gitu Bu ya, lebih masuk lagi gitu, untuk mengetahui lagi kan gitu Bu ya. Iya, itu. Luar biasa ibu ya, teritorinya gitu. Nah, untuk selanjutnya ibu kompetensi yang spesifiknya gitu yang akan dilakukan itu seperti apa? Kompetensi yang lebih spesifik yaitu saya akan menjalankan rencana aksi saya. Jadi rencana aksi saya itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, misalnya tentang dari kata bagaimana, terus juga selain itu pokoknya menggunakan pertanyaan yang terbuka ya Pak ya, sehingga dapat menggali ide dan gagasan yang bisa dikembangkan oleh coach tersebut. Misalkan dengan pertanyaan tadi ya, bagaimana, apa yang bisa dilakukan dan lain sebagainya, sehingga coach itu terpancing untuk terbuka pada kita, sehingga secara tidak langsung nanti coach tersebut dapat mengeluarkan ide-idenya sendiri gitu Pak, seperti itu. Jadi ibu lebih ini ya, supaya bisa hal memancing mungkin Bu ya, Iya, seperti memancing itu, Pak. situasi itu supaya seluas-luasnya dia menceritakan kejadian tersebut, supaya ibu juga bisa memberikan pertanyaan kayak tadi Bu ya, Iya, memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga betul menurut ibu tadi itu supaya si coach itu bisa menggali potensi dirinya tersebut gitu kan Bu ya, dengan sendirinya gitu kan Bu Iya, ya. jadi bisa mengalir sendiri gitu Pak. Iya, seperti itu. Luar biasa Ibu apa yang sudah dilakukan dalam langkah-langkah berikutnya gitu Bu ya. Jadi cukup menarik juga ini Bu. Dan langkah yang akan dilakukan apa sih gitu Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu, gimana tuh indikator itu? Terima kasih Bapak. Ada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu saya bisa menggali ya Pak ya, dan menemukan ide serta solusi terkait permasalahan yang akan dihadapi oleh coach tersebut. Misalnya dengan tadi coach merasa diterima gitu sebagai orang yang punya masalah, jadi kita bisa memahami dan merasakan apa masalah yang dihadapinya seperti itu. Dan juga karena hal tersebut maka coach jadi lebih terbuka dan menceritakan masalah yang dihadapinya tanpa sungkan gitu Pak. Iya. Dan juga coach bisa menggali potensinya sendiri gitu, secara mengalir tadi tanpa kita memberikan solusi, tapi dia tahu solusinya sendiri seperti itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi mungkin. Iya betul seperti itu Pak. Dan juga coach akan setelah menemukan solusinya sendiri akan merasa lega gitu Pak, dan bahagia soalnya
ya kan tadi ketika coach sudah menemukan solusinya dan juga ketika akan membuat rencana aksinya, maka tentu kondisi coach itu seperti apa ya, sudah mengeluarkan unek-uneknya sehingga coach lebih baik lagi dalam menghadapi apa yang akan dihadapinya, maksudnya dalam kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Jadi indikatornya itu langkah-langkahnya banyak juga sih Bu ya, udah dipersiapkan supaya si coach tersebut itu salah satunya untuk membuka dirinya gitu kan tentang permasalahannya, terus supaya si coach itu menggali potensinya dengan sendirinya gitu ya, dengan rumus atau teori yang pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bu ya, dengan rasa nyaman juga ya, itu udah cukup luar biasa menurut saya gitu. Dan juga saya memakai Aldirta ya. Oh tadi Aldirta juga iya, gitu kan? seperti dari misalkan tujuannya apa ya yang akan dikemukakan oleh coach tadi ya. Itu juga yang keduanya identifikasinya seperti apa, dan juga rencana aksi seperti apa, dan juga tanggung jawabnya seperti apa. Jadi nanti setelah kita melakukan teknik coaching ini jadi tahu gitu kedepannya seperti apa gitu yang akan dilakukan tersebut gitu. Karena di Dirta itu udah lengkap lah Bu ya. Iya, gitu ya. Jadi Ibu tinggal mempraktekkan ntar pada saat interaksi coaching tersebut gitu Bu ya. Iya, betul. Oke gitu aja Bu ya. Iya, Baiklah, terima kasih Ibu, waktunya juga telah menyempatkan juga gitu. Jadi sekarang saya silakan melakukan coaching, semoga mendapat solusi yang bermanfaat gitu kan Bu ya. Itu aja Bu ya. Baik Bapak, terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Haji. Selamat siang juga Bapak. Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya? Baik Bu Haji. Mohon maaf nih Bu Haji jadi mengganggu. Bapak. Saya jadi begini Bu Haji ya. Kita tentang masalah yang sedang saya hadapi. Saya pengen kira-kira Bu Haji itu ada waktunya ya buat saya. Alhamdulillah untuk saat ini ada Pak. Dan senang hati berarti ada waktu buat saya. saya juga senang Pak karena bisa membantu Bapak. Mungkin kira-kira apa yang saya bisa bantu Pak? Jadi saya pengen dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh seperti itu. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak. Bu Haji ingat ya waktu beberapa hari kemarin kan di supervisi bersama pengawas ya. Iya. Nah, waktu supervisi itu kebetulan saya mendapat itu Bu Haji, mendapat juga dari pengawas dari. Oh seperti itu. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari Bapak pengawas itu? Kalau menurut saya sebenarnya nggak terlalu serius sih lagi masalahnya. Oh, tidak serius? Maksudnya tidak serius bagaimana gitu Pak? Itu wajib pengawas mungkin proses mengajar saya di kelas. Oh, seperti itu. Memang bagaimana proses belajar mengajar Bapak? Apakah misalnya Bapak tidak bisa mengulang kelas ataukah ada hal lain gitu ya Pak ya sampai Bapak dikritik sama Bapak pengawas tersebut? Kalau boleh tahu seperti apa gitu Pak? Ini wajib sepertinya beliau merasa keberatan ya waktu dia menilai saya ketika mengajar saya tidak menggunakan itu teks wajib. Oh, seperti itu ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut?
saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa ya kalau selama ini saya mengajar dengan banyak sekali berbagai sumber bahkan bisa dari buku referensi perpustakaan yang tentu mengacu gitu ya sama kurikulum kemudian ketika saya sampaikan seperti itu namun seolah-olah beliau kayaknya merasa kesini. Oh, seperti itu masalahnya. Kalau begitu, selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti itu yang saya ceritakan tadi Bu Haji sebenarnya. Jadi saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, kemudian saya juga mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu sebetulnya kepada murid gitu Haji. Terus bagaimana Bapak tidak bisa menggunakan buku teks pada saat itu? Karena menurut saya sebenarnya udah apa ya Bu Haji ya, sumber belajar yang sudah saya butuhkan sebenarnya ini memudahkan gitu ya kepada siswa dan murid itu jadi merasa termotivasi gitu dan itu udah mengacu pada kurikulum gitu. Ya, sebenarnya Bapak sudah bagus ya kalau menurut saya Pak ya, tentang berbagai macam sumber yang Bapak pakai gitu. Adapun mungkin bagaimana hasilnya Pak saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Karena kan kita tahu ya bahwa para siswa itu kan berbeda dan juga belajarnya pun berbeda-beda. Seperti apa itu Pak? Iya betul ya Bu Haji ya. Saya tidak kesana ya. Padahal saya juga mikir gitu masih ada aja tuh ternyata siswa yang nggak itu apa Bu Haji berkembang masih menurun lah motivasinya belum berkembang secara optimal gitu. Mungkin itu salah satu faktor ya Pak ya, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawal tersebut ingin supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin benar juga ya Bu Haji ya. Iya. Nah, setelah Bapak bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Terus terang Bu Haji, beberapa hari ini memang saya merasa agak kurang nyaman ya Bu Haji ya. Saya menjadi resah nih Bu Haji di rumah, misalkan saya kerja terus tuh dengan masalah yang saya alami karena akibatnya juga Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya Bu Haji ya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu tadi karena pengawas Bu Haji menyampaikan hal tersebut ke sekolah gitu Bu Haji ya. Jadi saya takut nanti ini jadi masalah nih di kemudian hari gitu. Jadi mohon maaf ya Pak, saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu adalah pada saat supervisi karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika Bapak pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga itu membuat Bapak pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada rekan sekolah. Iya Bu Haji ya. Saya jadi kepikiran Bu Haji. Tidak biasa dipanggil tadi sama kepala sekolah ya Bu Haji ya. Saya jadi khawatir Bu Haji. Kalau menurut saya untuk masalah ini kita refleksi dulu ya Pak ya, dan Bapak siap saja gitu, maksudnya sewaktu-waktu dipanggil atau ditegur oleh Bapak kepala sekolah, dan Bapak juga harus menjelaskan duduk permasalahannya seperti apa sehingga beliau akan mengerti dan nanti menyampaikan hal-hal positif yang akan menambah semangat Bapak dalam proses belajar mengajar ke depannya. Seperti itu.
Ya, semoga ya. Ya Pak, amin. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, rencana apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Saya berniat menemui beliau Badia untuk membicarakan hal ini gitu. Mungkin beliau juga akan memberikan solusi terhadap apa yang terjadi di sini. Nah, setelah Bapak menemui tadi kan Bapak menemui cuma sekolah ya. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Bapak lakukan saat itu? Mungkin saya juga akan mencoba buat awas dan saya akan minta maaf kepada beliau, kemudian terkait proses belajar. Ke depan saya juga akan menggunakan teknologi ya dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar itu dengan baik. Mungkin itu yang akan saya lakukan bagi Terkait tadi ya Pak, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Mungkin setelah apa yang saya lakukan sebelumnya tadi ya, saya akan mengikuti wajib untuk belajar utama ya, walaupun memang nanti sumber belajar kemarin akan saya terapkan juga. Jadi di kolab ya Pak ya? Ya, karena memang siswa sudah merasa nyaman gitu dengan cara-cara belajar tersebut. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali ya. Saya setuju dengan ide Bapak. Syukur banget nih Bu Haji. Sekarang saya jadi merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah nih Bu Haji nih dalam menyelesaikan masalah ini. Bu Haji sudah berurusan dengan atasan. Ya agak khawatir ya takut kan dengan mengambil salah gimana gitu. Tapi syukur alhamdulillah ya Pak ya. Kalau sekarang Bapak sudah merasa lega. Nah, lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar Bu Haji ya saya akan mengacu tentu pasti sama guru gitu. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan-aturan dari pengawas tadi ya soal menggunakan buku teks gitu ya. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen? Nah itu juga masih kepikiran nih Bu Haji karena mungkin ya tapi nama saya masih kepikiran tapi mungkin saya akan coba berkomunikasi dengan sejawat dari teman-teman di lain yang serumpun ya pelajarannya jadi mungkin nah itu kita akan kerjasama untuk sama-sama saling mengingatkan. Ide yang sangat bagus sekali ya Pak ya. Semoga hal itu dapat segera diselesaikan dan juga dapat terrealisasi dengan baik sehingga Bapak kedepannya dapat bekerja dengan nyaman, tenang, tanpa diberi rasa tidak nyaman lagi. Terima kasih nih Bu Haji, saya jadi ngerasa lega nih Bu Haji nih. Saya jadi ngerasa ada yang mendengarkan gitu dari keluh kesah saya Bu Haji ya. Mudah-mudahan ini jadi ke depan ini menjadi guru-guru yang mampu memberikan teladan pendidikan yang buat di sekolah. Amin, amin. Sama-sama Bapak, kita sama-sama belajar saja ya Pak ya. Siap Bu Haji. Maaf sebetulnya nih Bu Haji nih. Kebetulan saya memang ada janji nih sama siswa ya. Nah, mereka akan mengumpulkan PR katanya Bu Haji. Nah, saya pamit dulu ke ruangan Bu Haji. Iya, silakan Bapak. Ya. Terima kasih nih Bu Haji. Sama-sama Bapak. Salam kesehatan, salam bahagia Bu Haji. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih kembali Bapak. Terima kasih. Iya, salam warahmatullahi Terima kasih Bu Hajah dan Pak Guru Wijaya tadi yang sudah melakukan
coaching Bu ya. Semoga bermanfaat dan ada hikmah gitu di balik kejadian tersebut gitu. Gimana Ibu perasaannya kalau jadi coaching? Jadi coaching? Iya, perasaan saya sudah menjadi pendengar aktif ya Pak. Demikian, karena setelah saya mendengarkan dari coaching saya, jadi kita tadi dapat mengambil pelajaran dan hikmah ya Pak ya. Terkait tadi kan ada teguran kepada coaching saya dari Bapak pengawas. Maka mungkin karena kita sebagai bawahan, maka kita jangan selalu merespon hal yang kurang mengenakan hati gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak pengawas kita atau atasan kita, sebaiknya kita anggapkan saja aja dulu ya Pak. Sambil dipikirkan. Ya, sambil dipikirkan, jangan langsung merespon dengan hal-hal yang dapat yang dapat menyinggung perasaan beliau, seperti hikmah-hikmahnya buat saya gitu Pak ya. Dan juga terkait tadi dengan pertanyaan Bung Wawon ya, alhamdulillah setelah saya melakukan teknik coaching tadi, saya dapat mendengarkan coaching saya dengan fokus Pak. Artinya saya ketika menghadapi beliau, saya hadirkan bahwa hati atau pikiran saya untuk mendengarkan ya apa yang disampaikan, fokus apa yang disampaikan, sehingga kita dapat berusaha memahami masalah yang dihadapan oleh coaching. Karena dengan mendengarkan aktif, saya pun lebih dapat mengidentifikasi masalah yang dialami coaching tadi. Kan tadi coaching itu kan bercerita tentang ketidaknyamanan ya Pak ya. Betul. Karena khawatir mungkin karena beliau berurusan dengan pengawas, juga pengawas kan melaporkannya kepada kepala sekolah, sehingga membuat beliau itu kepikiran terus gitu Pak. Sehingga apa nih yang mesti saya lakukan? Tapi saya dapat solusi dari coaching tersebut, sehingga beliau itu akan menemui Bapak Kepala Sekolah, menceritakan kejadian yang sebenarnya, dan juga akan menceritakan atau meminta maaf kepada Bapak pengawas tersebut, karena memang apa yang dilakukannya memang tidak sesuai dengan harapan Bapak pengawas tadi terkait dengan penggunaan sumber belajar teks ya, buku teks gitu ya. Iya betul Bapak. Sehingga mungkin kedepannya beliau itu untuk rencana aksi kedepannya, maka ia akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan buku teks di samping berkolaborasi dengan berbagai sumber seperti video-video pembelajaran ya. Karena tadi menurut beliau semuanya itu dapat memicu motivasi siswa, dan juga memang dapat ketika kita melayangkan video pembelajaran ya, itu lebih interaktif dan anak-anak lebih antusias dalam belajar. Mungkin seperti itu Bapak. Jadi kalau saya paham ya, jadi terkait punya permasalahan itu berarti hal wajar ya. Karena di samping itu kan antara anggota sama atasan gitu Bu ya. Iya. Mungkin berarti membuat si coach itu terlalu terpikirkan gitu Bu ya. Iya betul. Gimana tanggapan? Iya. Jadi memang ya apa namanya juga kehidupan ya, Betul. pasti ada masalah ya. Tinggal bagaimana kita menghadapinya gitu, dengan bijaksana, dan juga tadi kita harusnya dapat merespon sesuatu itu dengan pikiran yang positif gitu ya. Sehingga tadi itu ketika Bapak pengawas menegur ya, kita kan saja ada dulu ya, sambil kita berpikir mungkin ini ada masukan lah yang baik untuk proses belajar mengajar kedepannya supaya lebih baik, mungkin seperti itu Bapak. Jadi intinya kalau ada masukan dari siapa saja, kita berpendapat punya pikiran yang tidak gitu Bu ya. Iya betul. Jadi kita tangkap saja dulu Iya, gitu kan iya, betul. pendapat orang itu. Lalu setelah itu kita ada
waktu luang kita pikirkan gitu kan ya, Iya, betul. apa sesuai dengan keinginan, apa emang bisa membuat kita lebih manfaat lagi gitu kan dalam apa segi meningkatkan pembelajaran gitu kan ya. Iya betul. Dan terkait tadi Pak ya, ketika kita merespon sesuatu, tentunya kita harus dapat menahan diri gitu. Mungkin kan Dengan menahan diri ya. iya dengan apa pengendalian sosial emosional itu Pak. Oh ya KSK itu. Iya betul Pak. Karena kan tadi ketika Bapak pengawas menegur coach saya tersebut ya, beliau langsung merespon agak kurang ini gitu ya, sehingga menyebabkan Bapak pengawas tersinggung. Nah mungkin disitulah letak pengendalian diri kita yang harus diterapkan sehingga beliau itu tidak tersinggung gitu, mungkin seperti itu. Menarik juga ya, jadi Iya. bisa dikaitkan dengan KSK tadi itu ya. Iya, Kalau betul. secara lahiriah betul kan manusia itu kan tidak akan luput dari namanya yang bersifat sosial gitu kan ya. Iya. Yang bersifat sosial itu pasti ada aja gitu kan, entah rintangan ataupun entah masukan dari orang lain gitu. Jadi betul tadi kalau di KSK dengan sosial dan emosional itu bagaimana kita sendiri itu menerima itu dengan baik, emosi seperti apa yang kita Iya, betul. rasakan ini. Luar biasa sekali Ibu ini. Kalau berasa antara kita dengan KSK itu ketika digabungkan mungkin akan lebih luar biasa gitu ya. Iya betul. Menurut Bu Haja ya. Iya. Jadi sekarang ini Bu ya, dari hasil observasi yang saya simak nih Bu ya, observasi yang saya simak dalam kegiatan tadi coaching tersebut, Ibu Haja bersama Pak Ulung Wijaya tadi, Bu Haja itu sebagai coach sudah baik sekali gitu, sesuai apa yang dilakukan dengan menggunakan alur tirta, tadi mengkolaborasikan dengan KSK gitu ya, sosial dan emosional tadi itu udah hal luar biasa gitu. Menurut saya lebih dari baik dari permasalahan yang permasalahan dengan sifat tersebut ya. Nah untuk selanjutnya Ibu Haja, mohon maaf nih Bu ya, kompetensi apa lagi yang ini dikembangkan gitu dari coaching yang dilakukan tadi gitu. Baik, terima kasih Bapak. Adapun terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya selain tadi pendengar yang aktif, juga menggunakan pertanyaan berbobot, dan juga saya ingin coach saya itu merasa lebih nyaman lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, beliau tidak sungkan lagi menghubungi saya gitu ya, sehingga tidak hanya satu kali ini saja. Jadi saya ingin coach saya itu kalau ada masalah bisa curhat ke saya gitu Pak, sehingga hal itu bisa mengakrabkan kami dan juga menambah silaturahmi gitu, seperti itu. Dan juga selain itu beliau juga kan ketika sudah nyaman maka akan lebih terbuka ya Pak ya, menceritakan permasalahannya seperti tadi, ketidaknyamanan ketika punya masalah yang ditegur ya Pak ya oleh Bapak Kepala Sekolah dan pengawas tersebut gitu kan, sehingga mungkin tadi akan berpengaruh kepada pekerjaan yang lainnya gitu. Kalau terganggunya itu Bu ya? Iya, karena pikiran tersebut, karena kan kita juga tahu ya Pak ya, kalau misalnya ada masalah antara bawahan dengan atasan, Betul. pasti kan kita sebagai bawahan yang kepikiran kan. Rasa khawatir, Iya. rasa takut itu terlalu besar gitu kan dibanding Iya. kita misal antara teman sejawat kita gitu kan. Iya, Betul. iya. Jadi ada rasa canggung mungkin Bu ya. Iya. Mengapa si coach itu menghubungi ibu gitu kan untuk berbincang-bincang juga kan Bu ya. Iya, seperti itu Bapak. Ya. Dan juga tadi ya terkait dengan solusi, ternyata sebetulnya beliau itu punya solusi sendiri gitu Pak ya. Betul. Cuma mungkin karena belum ada
yang mengajaknya untuk bercerita, jadi kurang bisa mengungkapkannya gitu. Tapi setelah tadi saya ajak bercerita, maksudnya beliau curhat ke saya ya Pak ya, jadi ternyata beliau sudah punya sendiri gitu solusinya gitu. Jadi Ibu Haja sebagai coach itu hanya membukakan gitu sebetulnya Iya, ya, membukakan sebagai langkah-langkah fasilitator lah gitu. istilahnya. Ya. Supaya dia bisa menggali potensinya untuk menuju solusi tersebut ya Bu ya. Iya betul. Luar biasa Ibu Haja. Dan Terus juga tadi saya sangat senang sekali ketika coach yang saya yang curhat ke saya, mengeluhkan keluh ke saya, beliau merasa lega ya Pak ya. Artinya kan kita senang ya Pak ya bisa membantu orang lain gitu, meskipun tidak secara langsung membantu dengan materi ya Pak ya, tapi kan kita bisa mensupport ya Pak ya, sehingga coach kita itu bisa nyaman, bisa lega, sehingga untuk kedepannya beliau bisa bersemangat lagi dalam melakukan pekerjaannya dan juga dapat mengambil hikmah tadi gitu ya. Jadi ketika si coach itu menghadapi permasalahan yang sama, Iya. otomatis dia tidak ketergantungan sama orang lain gitu kan Bu, Iya. karena ada pengalaman di kejadian yang dulu gitu kan, yang tersebut gitu. Jadi buat pembelajaran juga ke dia kan, Iya. bahwa antara anggota dengan atasan itu ya harus seperti itu gitu langkahnya itu Bu ya. Iya. Oke. Iya. Dan juga itu Pak, Gimana? saya rasakan tadi ya, pertama kali bertemu kan seperti murung gitu ya. Dari gestur tubuhnya, Jadi kelihatan gitu ya. kelihatan. Karena gimana sih kalau orang yang punya masalah itu kan ya Iya. Pak ya, gitu, murung gitu, dan bersemangat, lemes gitu. Tapi ketika sudah menceritakan keluhannya ya, dan ketika sudah menemukan solusinya sendiri, jadi kelihatannya lebih ceria gitu Pak ya, ya lebih semangat, sehingga tadi saya lihat ya lebih banyak ada senyumnya gitu Pak ya, dan itu sangat menurut saya juga bahagia lah biar orang lain senyum kan gitu. Karena saya itu Iya. sebagai observasi di sini Iya. tadi melihat interaksi coaching Ibu terhadap Paulus Wijaya gitu kan, dari awal sampai akhir itu emang benar, dari mimik wajahnya itu kelihatan banget gitu kan Bu ya. Pertama dia masuk gitu kan, ketika diberi pencerahan sama Ibu atau masukan juga, di akhir-akhir dia merasa kayak apa ya, bahagia, nyaman, terus ada solusinya juga kan gitu Bu ya. Iya. Itu tindakan emang coach itu emang itu udah dapat lah gitu ya, udah baik lah gitu Bu. Kita sama-sama belajar. Iya gitu Bu ya. Kita juga sama belajar. Ya, mungkin di awal pertemuan ini kita cukup sampai di sini dulu ya, karena waktu juga membatasi. Jadi pertemuan lain ini kan setelah hari ini mudah-mudahan ini membawa manfaat dan berkah gitu kan buat kita semua gitu ya Bu ya. Itu ditutup saja Bu ya. Dari akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak. Ya, sama-sama.